Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumadiwi. Saya dari kelas BIASR, dosen mata kuliah Teknologi dan Informasi, dosen pengampu Pak Edward. Nah, saya akan membahas materi 9 Computing Components. Nah, selanjutnya, inside the case. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, inside the case itu ada contohnya smartphone case, desktop lower case, laptop case, dan tablet case. Inside the case adalah komponen utama pada laptop dan desktop. Inside the case yang pertama itu motherboard atau disebut papan sistem adalah papan sirkuit utama komputer. Prosesor atau CPU. Prosesor. CPU atau Central Processing Unit, menafsirkan dan menjalankan instruksi-instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Nah, contoh prosesor itu the control unit prosesor yang bertugas mengendalikan dan mengarahkan seluruh operasi komputer. CPU berfungsi seperti otak kecil yang mengatur alur kerja di dalam CPU. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU adalah bagian dari prosesor yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Mechanic Cycle. Nah, itu ada fetching adalah proses mengambil instruksi program atau data dari memori. Nah, selanjutnya decoding adalah proses menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami komputer. Executing adalah proses menjalankan atau melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Storing adalah proses menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori atau bukan menyimpan ke media penyimpanan. Prosesor eh, itu ada registers. Lalu ada sistem clock dan clock speed. Jenis prosesor, jenis prosesor PC itu ada mobil atau Intel AMD. Terus teknologi pendingin atau heatsink liquid cooling. Cloud computing adalah layanan komputasi atau server stroke database aplikasi jaringan yang dapat diakses melalui internet tanpa harus memiliki perangkat fisik sendiri. Contohnya itu ada Dropbox, Google Drive, Slack, Yahoo, atau Adobe Creative Cloud. Keuntungannya accessibility itu dapat diakses dari mana saja, kapan saja melalui internet, sehingga memudahkan pengguna bekerja dapat tanpa berada di lokasi tertentu. Cost savings itu mengurangi biaya karena tidak perlu memberi server ke dalam perangkat keras sendiri. Space savings itu tidak perlu menyediakan ruang fisik untuk menyimpan perangkat atau server karena semua data dapat disimpan di pusat data cloud. Selanjutnya ada scalability atau kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti perangkat atau menambah hardware. Data representation. Data dalam komputer dipresentasikan menggunakan sistem bilangan biner, yaitu terdiri dari dua simbol, 0 dan 1. Sistem ini menggunakan bit atau binary digit sebagai satuan terkecil data dan bit sebagai kumpulan 8 bit.
Nah, selanjutnya memori. Memori adalah komponen penyimpanan yang berfungsi yang pertama menyimpan instruksi dan data agar bisa diakses CPU. Dan yang kedua menyediakan tempat penyimpanan sementara selama program berjalan. Dan yang ketiga menjaga agar proses komputasi berlangsung secara efisien. Ada dua contoh memori, pertama bit atau satuan dasar penyimpanan data. Satu bit sama dengan 8 bit. Nah, yang kedua, address. Tiap bit dalam memori memiliki alamat unik. Alamat alamat inilah yang memungkinkan CPU mencari data dengan cepat. Jenis-jenis memori, yang pertama RAM atau Random Access Memory, atau menyimpan data sementara ketika program berjalan. Yang kedua, Chang Changnya memori. Atau adalah memori sangat cepat yang berada dekat atau di dalam CPU untuk menyimpan data yang sering dipakai agar akses lebih cepat. Yang ketiga, RAM, ROM, Read Only Memory, atau berisi instruksi permanen atau tidak hilang saat mati. RAM bersifat non-volatile atau data tetap tersimpan. Yang keempat, flash memory atau memori non-volatil seperti USB, SSD, kartu SD. Dan yang kelima, CMOS atau memori kecil yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem atau jam tanggal pengaturan BIOS. Selanjutnya adapter card atau kartu tambahan. Adapter card atau expansion card. Adapter card atau kartu tambahan adalah perangkat keras yang dipasang pada komputer untuk menambahkan kemampuan atau fungsi baru yang tidak ada pada motherboard stand. Yang kedua, expansion slot. Expansion slot adalah slot khusus di motherboard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan. Tiga, USB, adapter, dan hot plugging. Selain dipasang di slot motherboard, adapter juga ada yang menggunakan port USB. Bus atau buses sistem. Bus adalah jalur elektronik di dalam komputer yang digunakan untuk mengirimkan data, instruksi, dan sinyal kontrol antar komponen. Contohnya CPU, memori, dan perangkat lain. Jenis-jenis bus, yang pertama itu ada sistem atau frontside bus atau VSB. Menghubungkan CPU dengan memori utama atau RAM. Kecepatan bus ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Yang kedua itu backside bus, atau bus yang menghubungkan CPU dengan cager L2 atau L3. Yang ketiga itu ada expansion bus atau menghubungkan CPU atau motherboard dengan perangkat tambahan atau adapter card. Power supply and batteries. Power supply adalah perangkat yang berfungsi mengubah arus listrik AC atau dari stop kontak menjadi arus DC. Menyediakan tegangan dan daya yang stabil untuk motherboard, CPU, GPU, hard disk, dan komponen lainnya. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.